pagi Bapak Ibu, saudara-saudari dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita berbahagia karena Allah yang kita sembah Allah yang luar biasa dahsyat. Memampukan kita pada pagi ini sehat, kuat, penuh sukacita. Mari kita masuk dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, agung dan mulia. Terima kasih Engkau selalu ada bersama kami, memimpin setiap langkah kami. Sehingga pagi ini kami diberi kesempatan bisa datang beribadah, memuliakan nama-Mu, meninggikan nama-Mu tempat ini. Bahkan sebentar lagi kami akan mendengar sabda-Mu yang hidup. Berikan kami hikmat pengetahuan, supaya kami bisa simak firman-Mu dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Oke Bapak Ibu, saudara-saudari dalam Tuhan Yesus Kristus. Tema pada pagi ini adalah kuasa pengampunan adalah pemulihan. Saya ambil Matius pasal 18 ayat 23 sampai 35. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk pembayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Lalu tergerak hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskannya hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawanannya itu, katanya, bayar hutangmu. Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan. Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan kalau engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada argojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Bapak Ibu, saudara-saudara dalam Tuhan Yesus Kristus, ada sebuah berita dari tahun 2021 melaporkan tentang 17 misionaris diculik sebuah geng. Geng tersebut mengancam akan membunuh mereka beserta anak-anak apabila tembusan yang mereka tuntut tidak dipenuhi. Namun luar biasa, semua misionaris itu akhirnya dilepaskan atau berhasil melarikan diri. Setelah selamat, mereka pesan kepada para penculik, Tuhan Yesus mengajar kami melalui perkataan, teladan hidupnya, bahwa ada kuasa pengampunan yang dilandasi kasih lebih kuat daripada kebencian terhadap kekerasan. Oleh karena itu kami mengampuni kalian. Tuhan Yesus menegaskan bahwa pengampunan itu penuh kuasa. Yesus berkata lewat Matius 6 ayat 14. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapakmu di surga akan mengampuni kamu juga. Kemudian Petrus juga pernah bertanya kepada Yesus,
Sampai berapa kali kita harus mengampuni? Nah, kita lihat Matius 18 ayat 22. Yesus berkata kepada Petrus, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Nah, dan di atas kayu salib, Yesus juga menunjukkan pengampunan ilahi dengan berdoa. Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudari dalam Tuhan Yesus Kristus, pengampunan sejati dapat terwujud di saat kedua belah pihak melangkah menuju pemulihan dan rekonsiliasi. Meski dampak kerusakan tak dapat dihindari dan dibutuhkan hikmat untuk mengelola hubungan yang terlampau menyakitkan atau tidak sehat, pengampunan dapat memulihkan hubungan. Pengampunan dapat menjadi kesaksian akan kasih dan kuasa Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudari dalam Tuhan Yesus Kristus, saya kasih contoh tentang kisah Yakub dan Esau. Kita ambil Kejadian pasal 33 ayat 3 sampai 11. Dan Yakub sendiri berjalan di depan mereka, dan Yakub sujud sampai ke tanah 7 kali. Hingga Yakub sampai ke dekat kakaknya Esau itu. Tetapi Esau berlari mendapatkan Yakub. Didekapnya Yakub, dipeluk lehernya Yakub, dan diciumnya Yakub. Lalu bertangis-tangislah mereka. Kemudian Esau melayangkan pandangannya. Dilihatnya perempuan-perempuan dan anak-anak itu. Lalu ia bertanya, siapakah orang-orang beserta engkau itu? Jawab Yakub, anak-anak yang telah dikaruniakan Allah kepada hamba-Mu ini. Sesudah itu mendekatlah budak-budak perempuan itu beserta anak-anaknya. Lalu mereka sujud. Mendekat jugalah Lia berserta anak-anaknya. Dan mereka pun sujud. Kemudian mendekatlah Yusuf berserta Rahel. Dan mereka juga sujud. Berkatalah Esau, apakah maksudmu dengan seluruh pasukan yang telah bertemu dengan aku tadi? Jawabnya, untuk mendapat kasih Tuanku. Tetapi kata Esau, aku mempunyai banyak adikku, peganglah apa yang ada padamu. Tetapi kata Yakub, jangan kiranya demikian. Jikalau aku telah mendapat kasih-Mu, terimalah persembahanku ini dari tanganku. Karena memang melihat muka-Mu adalah bagiku serasa melihat wajah Allah. Dan engkau pun berkenan menyambut aku. Terimalah kiranya pembelian tanda salamku ini yang telah kubawa kepadamu. Sebab Allah telah memberi karunia kepadaku dan aku pun mempunyai segala-galanya. Lalu dibujuk-bujuknya lah Esau sehingga diterimanya. Memperbaiki suatu hubungan yang rusak adalah hal yang harus kita upayakan. Sebagaimana Kristus pun memandang betapa berharganya sebuah hubungan. Sehingga ia rela mati demi kita untuk memperbaiki hubungan yang terlalu rusak karena dosa. Firman Tuhan juga memberitakan kita berusaha hidup damai dengan semua orang. Kita lihat Ibrani pasal 12-14. Berusahalah hidup damai dengan semua orang, kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Sebab inti dari kekristenan adalah mengasihi. Tuhan ingin agar kita menghargai hubungan dan berupaya memeliharanya, bukan mengabaikan ketika ada keretakan, sakit hati, dan konflik. Jadi apapun masalahnya, kita wajib menyelesaikannya dengan baik pada waktu yang tepat. Dalam bacaan kitab hari ini, kita juga mendapati hubungan Esau dengan Yakub
akhirnya dipulihkan. Setelah penipuan membuat Yakub menjadi seorang pelarian selama puluhan tahun, akhirnya ia kembali bertemu dengan kakaknya. Sebelum pertemuannya, Yakub bertemu dengan Allah. Dengan kakinya yang pincang karena pangkal paha yang terplecok, Yakub sujud sampai ke tanah sebanyak 7 kali hingga ia sampai dekat kepada kakaknya itu. Nah, sujud sampai ke tanah artinya memberi salam dengan cara terhormat. Ia bahkan memberikan pembelian tanda salamnya. Ini menunjukkan pengakuan Yakub untuk bertobat dari hati yang terdalam, memohon pengampunan atas segala kesalahannya di masa lampau. Nah, hal ini disambut baik oleh Esau dengan berlari mendapat Yakub, lalu memeluk dan menciumnya sambil bertangisan-tangisan. Segala perselisihan, perasaan benci, amarah yang terpadam begitu lampau pun sirna. Karena firman Tuhan mengarahkan kita untuk saling mengakui, saling mendoakan supaya kita sembuh. Nah, kita baca Yakobus pasal 5 ayat 16. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Nah, ketika kita saling mengaku dan mendoakan, luka yang pernah ada tak lagi menyakitkan. Walaupun kita mungkin masih mengingatnya, sudahkah kita siap untuk memulihkan hubungannya yang rusak? Nah, sebelum memperbaikinya, seperti Yakub, berdoa secara pribadi dengan Tuhan. Kemudian buatlah pengakuan dengan bersangkutan. Tunjukkan pengakuan itu dengan cara dan waktu yang terbaik untuk memperbaikinya. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudari dalam Tuhan Yesus Kristus, pengampunan itu memulihkan. Kita bisa baca lagi Lukas pasal 15 ayat 1 sampai 3. Para pemuka cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya, ia menerima orang-orang berdosa, makan bersama-sama dengan mereka. Lalu ia mengatakan peumpamaan ini kepada mereka. Atau kita baca lagi, Lukas 15, kita lompat langsung ayat 11 sampai 32. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepada aku bagian harta milik kita menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Berapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboloskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang bajikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku berlimpah-limpah makanannya. Tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak disebutkan anak Bapa. Jadikan aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya.
Lalu tergerak hatinya oleh belas kasihan ayahnya itu, pelari mendapatkan dia, lalu melangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap surga, terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa." Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, "Lekaslah, bawa kemari jubah yang terbaik. Pakaikanlah itu kepadanya, kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia. Marilah kita makan dan bersukacita. Sebab anakku itu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapati kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang. Ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seluling dan nyanyian tari-tarian. Ia memanggil salah seorang hamba, bertanya kepadanya, apa arti semua itu? Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapatnya kembali dengan sehat. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara kepada dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboloskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita, bergembira kalau adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali, ia telah hilang didapati kembali. Bapak Ibu, saudara-saudari dalam Tuhan Yesus Kristus, lewat ayat ini mengajarkan kepada ada tiga hal pengampunan. Yang pertama, pengampunan Allah tanpa syarat. Dalam zaman Yesus, masyarakat Yahudi terjadi pengelompokan massa. Yang tadi kita baca Lukas 15 ayat 1-3, itu merupakan kelompok menganggap dirinya benar, yaitu orang Farisi, dan ahli Taurat, merasa hidupnya lebih benar di hadapan Tuhan dibandingkan orang lain karena telah melakukan hukum Tuhan. Nah, terus kelompok yang terpinggirkan dicap sebagai orang-orang berdosa, yaitu pengungut cukai, penzina, pelacur, orang miskin, orang cacat, perampok, pembunuh. Nah, Bapak Ibu, kita lihat lagi, tadi kita baca Lukas 15, 11-32, itu adalah kisah yang sangat kita kenal, yaitu perumpamaan anak yang hilang. Dan juga ada tiga tokoh yang penting, yaitu sang bapa, sang anak sulung, dan si bungsu. Anak bungsu dalam perumpamaan ini menjadi gambaran bagi kelompok orang yang berdosa, yang dapat dianggap anak yang hilang karena segala kesalahan yang dilakukannya, yaitu tindakannya yang salah, minta warisan sebelum sang ayah meninggal. Menjadi tanda bahwa ia tidak mau lagi hidup bersama-sama dan dekat sang ayah, ia menjauhkan diri dari rumah bapaknya. Cara hidupnya yang salah, foya-foya dan memboloskan harta miliknya, menghabiskan bagian warisan yang terima, menurut hawa nafsu yang membuat hidupnya hancur berantakan, dari seorang kaya menjadi seorang miskin kelaparan. Nah, dari anak sulung dalam perumpamaan ini menjadi gambaran bagi kelompok orang yang menganggap dirinya benar. Ketika mendengar ayahnya mengadakan pesta bagi adiknya yang telah pulang, sang anak sulung marah.
Apa yang menyebabkan sang mulu marah? Marah karena ayahnya menyambut adiknya yang berdosa dengan begitu meriah. Menurut pandangannya, adiknya tidak patut diperlakukan begitu istimewa. Sedangkan dia belum pernah diperlakukan begitu istimewa. Padahal dia tidak pernah mengecewakan ayahnya. Nah, kedua anak ini adalah anak yang hilang. Si bungsu disebut anak hilang karena menuruti hawa nafsunya, menjauh dari hidup benar. Sementara si sulung tersebut anak hilang karena memandang rendah sesama yang mereka beli cap sebagai pendosa dan menolak orang yang mau berbalik dari jalan yang tidak benar. Nah, bagaimana sikap sang bapak terhadap kedua anaknya? Sang bapak dengan penuh kasih menunjukkan kepedulian dan belas kasihanan dengan cara anak yang bungsu yang telah menyesali kesalahannya diterima. Kembali tanpa syarat, diampuni kesalahannya, dipulihkan keadaannya sebagai anak. Anak yang sulung diajarkan serta dalam sukacita karena adiknya telah kembali dan menyadari kesalahannya. Nah, bagi sang bapak adalah gambaran dari Allah yang penuh belas kasihan. Allah mengasihi, memandang berharga semua orang. Ia tidak mencampakkan yang berdosa. Ia menanti dengan sabar kepulangan orang berdosa. Nah, kasihnya besar membuat orang berdosa menyesali dosanya, berbalik kepada Allah, menerima pengampunan dan dipulihkan. Yang kedua, pengampunan Allah memulihkan. Kita baca Yosua pasal 5 ayat 9 sampai 12. Dan berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, hal ini telah kuhapuskan celah Mesir itu daripadamu. Itulah sebabnya nama tempat itu disebut Gilgal sampai sekarang. Sementara berkemah di Gilgal, orang Israel itu merayakan Paskah pada hari ke-14 bulan itu, pada waktu petang di dataran Yeriko. Lalu pada hari sesudah Paskah mereka makan hasil negeri itu. Jadi roti tidak berlagi dan berti kandung pada hari itu juga. Lalu berhentilah makna itu pada keesokan harinya setelah mereka makan hasil negeri itu. Jadi orang Israel tidak beroleh mana lagi. Tetapi dalam tahun itu mereka makan yang dihasilkan tanah Kanaan. Bapak Ibu, saudara-saudara dalam Tuhan Yesus Kristus. Kisah perjalanan Israel memasuki tanah perjanjian Kanaan. Saat tiba di Gilgal, Tuhan menghendaki umat yang akan masuk ke tanah Kanaan disunat sebagai tanda Allah berkenan menghapuskan celah Mesir dari bangsa Israel. Jadi di Gilgal Allah memulihkan Israel menjadi umat kepunyaannya. Kembali dengan mencampakkan celah Mesir, Allah juga memulihkan umatnya menjadi ciptaan baru dengan mengampuni segala dosa kesalahan kita. Bapak Ibu, saudara dalam Tuhan Yesus, manusia bukan lagi musuh dari Allah, tetapi didamaikan karena karya Kristus di kayu salib. Yang ketiga, pengampunan Allah itu mendorong kita menjadi pengampun. Dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 16, sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan juga kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia. Sekarang kami tidak lagi menilainya dengan demikian. Jadi manusia yang lama telah rusak oleh dosa. Kini menjadi manusia telah diampuni dan didamaikan dengan Allah. Tidak lagi menilai seorang pun menurut ukuran manusia atau ukuran diri sendiri. Tetapi mau meneladani Allah, menghargai manusia. Tidak mencampakkan mereka berdosa, tapi mengampuni. Kita telah menerima pengampunan dari Allah, diminta juga menjadi pribadi mau mengampuni sesama. Apakah sulit kita mengampuni seseorang?
bagi orang yang tidak mau bertobat, bagi orang yang tidak melakukan sesuai firman Tuhan, pasti jawabnya sulit. Nah, mudahkah kita dendam kepada orang lain? Ya, pasti banyak orang katakan mudah sekali. Mana lebih mudah, membenci atau mengampuni? Tentu lebih banyak orang mengatakan lebih mudah membenci. Karena membenci, memfitnah, mencela, mengejek, memaki-maki, mengusipkan orang adalah mudah sekali. Tidak perlu dipelajari. Tetapi untuk mengampunan atau mengampuni perlu belajar. Yesus sendiri telah mengajar kita untuk mengampuni dengan cara lebih dahulu mengampuni kita. Yang diwujudkannya dengan mati di kayu salib untuk menebus kita dengan cucuran darahnya. Jadi tidak ada pengampunan yang murah di dalam Kristus. Salib Kristus memperlihatkan harga yang harus dibayar oleh Allah untuk mengampuni manusia. Betapa jauhnya Allah mau terlibat untuk mengampuni kita. Nah, dengan alasan ini, maka ada hal yang mustahil bagi seorang Kristen untuk membuang pengampunan dari dalam hidupnya dan tetap menjadi orang Kristen. Orang Kristen harus menjadi seorang pengampun. Firman Tuhan yang tadi kita baca, Matius 6:14, sekarang tambah sampai 15. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapakmu di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jika kamu tidak mengampuni orang, Bapakmu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Nah, jika kita berdoa tanpa disertai dengan hati mengampuni orang lain, maka sebenarnya doa kita tidak didengar oleh Allah. Bahkan Allah juga tidak mengampuni kita. Jika saya tidak dapat berkata bahwa saya mengampuni Anda, maka saya tidak berhak meminta Allah untuk mengampuni saya. Nah, apakah kita memiliki hubungan yang tidak baik dengan seseorang? Siapkah kita membalaskannya? Sesuai dengan firman Tuhan pada hari ini, langkah apa yang harus dilakukan untuk memulihkan sebuah hubungan adalah pengampunan. Yang harus dilakukan, ambillah waktu, cara terbaik untuk memperbaiki hubungan kita. Gunakan kesempatan itu untuk saling mengakui kesalahan, berdoa supaya sakit hati pun sembuh. Mari kita berusaha untuk melepaskan pengampunan demi hormat kemuliaan Allah. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita masuk dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, yang luar biasa, agung dan mulia. Engkau memandang betapa berharganya sebuah hubungan. Sehingga engkau rela mati demi kami untuk memperbaiki hubungan yang rusak karena dosa. Tuhan Yesus Kristus mampukan kami untuk memperbaiki setiap hubungan kami yang rusak. Tuhan Yesus Kristus tolong kami untuk menjangkau mereka yang perlu kami ampuni. Bisa sebagai kesaksian atas kasih-Mu, atas kebaikan-Mu, dan atas kuasa-Mu. Demi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.